La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Waqtil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun baraya. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam, tergantung kalian menontonnya. Di sini kita akan mengenal tokoh karismatik yang mendapat dukungan semua kalangan masyarakat Lamongan pada umumnya dan mendapat penghormatan khusus oleh warga Nahdlatul Ulama di Lamongan. Beliau adalah Kyai Haji Mastur Asnawi yang dikenal dengan sebutan Mbah Yai Mastur. Beliau dilahirkan di Lamongan pada hari Rabu Wage, tanggal 10 Muharram 1313 Hijriah atau 3 Juli 1895 Masehi. Nah, beliau merupakan anak seorang santri pedagang bernama Asnawi yang asli Lamongan, sedangkan ibunya bernama Masito, keturunan Arab yang berasal dari Solo. Kyai Haji Mastur Asnawi sejak kecil hidup dalam lingkungan masyarakat santri yang ketat di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Keberadaan Kyai Haji Mastur Asnawi ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat sekitarnya cukup dihormati dan disegani. Hal ini bukan semata-mata karena ilmu agama yang tinggi, melainkan karena pengabdiannya terhadap masyarakat. Hampir semua perhatian dan aktivitas Kyai Haji Mastur Asnawi untuk masyarakat, yang mana dalam hal ini Kyai Haji Mastur Asnawi memberikan solusi terhadap masyarakat yang mempunyai masalah. Sejak kecil, Mastur Asnawi sudah tampak sebagai anak yang patuh dan taat kepada orang tua dan juga selalu taat melaksanakan ibadah. Kyai Haji Mastur Asnawi tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah formal. Kyai Mastur hanya mengenyam pendidikan agama di madrasah dan pondok pesantren saja. Potensi intelektual Kyai Haji Mastur Asnawi di bidang ilmu Al-Quran, mahir dalam ilmu hadis, asbabun nuzul, Al-Quran, dan juga mempunyai kelebihan di bidang ilmu tauhid, tasawuf, dan fikih. Kyai Haji Mastur Asnawi mulai belajar agama di madrasah dan pondok pesantren ketika umur 10 tahun. Pertama, Kyai Mastur menuntut ilmu di pondok pesantren Sidoresmo, Surabaya. Tapi tidak berlangsung lama karena di pesantren ini sering bermain bola bersama teman-temannya, sehingga oleh orang tua Kyai Haji Mastur Asnawi dipindahkan di pesantren Mas Kumambang, Gresik. Begitu pula di pesantren Mas Kumambang juga tidak bertahan lama menuntut ilmu di sana dikarenakan kebanyakan bermain bola, sehingga pada akhirnya Kyai Haji Mastur Asnawi dipindahkan orang tuanya di pesantren Langitan Widang, Tuban, yang pada saat itu pengasuhnya adalah Kyai Haji Khozin. Mata pelajaran yang diberikan di madrasah diantaranya adalah tauhid, fikih, akhlak, tajwid, nahwu, shorof, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sebelum belajar di madrasah, Kyai Mastur telah mendapat pendidikan agama dari orang tuanya sejak kecil. Kyai Haji Mastur Asnawi dididik oleh kedua orang tuanya belajar sholat dan membaca Al-Quran. Beliau bukanlah anak yang cepat puas dengan ilmu yang sudah dipelajari. Setelah dari pesantren Langitan, beliau dikirim ke Makkah oleh orang tuanya untuk belajar agama di sana mulai tahun 1912 sampai 1919. Selama 7 tahun belajar agama di Mekah, Kyai Haji Mastur Asnawi berteman dengan Mas Mansur dari Surabaya yang kita kenal sekarang sebagai tokoh Muhammadiyah, dan beliau juga berteman dengan Muhammad Wahab Asbuoh yang kita kenal sebagai Kyai Haji Wahab, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, 3 orang ini menjadi sahabat akrab di sana.
Jasa-jasa Kiai Haji Mastur Asnawi dalam menegakkan Islam termasuk adalah sebagai ulama pembaharu Islam. Kiai Haji Mastur Asnawi adalah orang yang pertama kali memberantas perbuatan syirik di kota Lamongan, yaitu perbuatan orang-orang yang mengirim sesaji ke punden-punden desa. Selain itu, Kiai Haji Mastur Asnawi adalah perintis atau pendiri madrasah, sebab pada waktu itu di masyarakat kota Lamongan masih belum ada madrasah. Dalam hal ini, Kiai Mastur menghadapi banyak tantangan. Kiai Haji Mastur Asnawi menganjurkan wanita harus belajar menulis dan membaca, karena saat itu banyak orang tua yang mengharamkan wanita dapat menulis. Dalam hal ini, Kiai Haji Mastur Asnawi merupakan seorang ulama intelektual, namun penampilannya tetap tradisional dan istiqomah. Kiai Haji Mastur Asnawi juga mendirikan dan mengelola pondok pesantren Tahfizul Quran tahun 1919 di Kampung Kenduruan, sebelum pada akhirnya pindah mengaji pesantren Al-Masturiyah di Kampung Keranggan. Beliau mengajar Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab kuning sistem sorongan dan bendungan. Juga mengadakan pengajian ceramah sistem mendengar atau ngaji perungon di Langgar Keranggan. Pesantren di Keranggan yang mulai dikelola tahun 1942 tersebut banyak santrinya, terdiri santri tetap, santri sore dan malam dari usahawan, karyawan, guru agama, dan para pemuda-pemudi. Jasa lain yang perlu diketahui bahwa pada tahun 1930 diadakan pembangunan secara total Masjid Agung Kota Lamongan yang dibangun atas upaya Nazir Kiai Haji Mastur Asnawi dengan bangunan kokoh terbuat dari kayu jati, yaitu sebagai pengganti bangunan masjid sebelumnya yang dinaziri oleh Kiai Mahmud. Selama membina umat Islam di Lamongan melalui Wadah Nahdlatul Ulama, beliau sering mengajarkan akidah, syariah, akhlak, dan tarik Nabi Rasulullah serta riwayat para sahabat Nabi. Kiai Mastur sangat konsekuen selama hidupnya memenuhi janjinya. Apa yang diucapkan dan diharapkan selalu dilaksanakan sendiri atau oleh para santrinya. Ya, datang dan pergi itu merupakan sesuatu yang biasa. Hidup dan mati seorang juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Kiai Haji Mastur Asnawi, setelah sekian lama beliau berjuang untuk agama, masyarakat, dan negaranya. Akhirnya beliau pun harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Mastur Asnawi menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin Kliwon, tanggal 2 Agustus 1802 Masehi di rumah Keranggan dalam usia 87 tahun karena sudah tua dan dimakamkan di dalam Masjid Agung Lamongan. Kepergian dan suasana duka yang sangat mendalam bukan hanya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan saja, akan tetapi masyarakat yang ditinggalkan pun merasa kehilangan salah satu kiai atau ulama yang menjadi panutan dan juga sangat berpengaruh di Lamongan. Sampai sekarang kita bisa melihat makam beliau yang berdampingan dengan makam Kiai Mahmud, juga peninggalan langgar duur beliau yang ada di daerah Kenduruan. Demikian perkenalan dengan tokoh Islam karismatik Kiai Haji Mastur Asnawi asal Lamongan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.